Langsung saja kita mulai segmen Your Money, rahasia menjadi kaya. Sudah hadir di studio pakar keuangan independen Aidil Akbar. Halo, selamat pagi Mas Aidil. Pagi. Yang konsisten dengan batiknya. Iya, bikinan sendiri lagi. Ini apa sih dari tadi orang-orang pada penasaran? Saya sampai Iya. tadi berbisik-bisik dahulu apa sih sebenarnya rahasia menjadi kaya bagi pemirsa nih Aidil Eleven Show semua. Barangkali yang mungkin baru bergabung, halo, kita sedang membahas bagaimana rahasia menjadi kaya. Apa sih sebenarnya rahasianya Mas Aidil? Ya, jadi kalau kita bicara rahasia kaya itu ada dua hal ya. Satu adalah kesiapan mental dan pikiran kita jadi kaya. Kedua, actionnya. Gitu ya. Nah ini sebenarnya ini kecepatan nih kita ngomong gini nih karena ini materi buat saya tahun depan 2014. Oh jangan dong, kan kita ada dibocorin duluan. Dapat sneak peeknya, dapat sneak peeknya. Ya, dibocorin duluan. Jadi ada dua hal. Satu adalah mental, otak ya, pikiran bahwa otak menjadi kaya, pikiran menjadi kaya, keinginan menjadi kaya. Nah itu nanti yang kemudian diwujudkan ke dalam suatu proses atau disiplin menjadi menuju ke kemerdekaan finansial atau financial freedom. Nah sekarang mungkin kita bahas yang financial freedom aja ya, karena untuk yang mental, otak dan lain sebagainya nanti kita bahas di Januari segmen segmen selanjutnya. Ya jadi selama ini orang berpikir bahwa untuk menjadi kaya berarti butuh uang besar, butuh uang banyak gitu. Betul. Ya. Terus ya kan kemudian, kaya uangnya tidak berseri. Iya betul. Jadi orang mikirnya bahwa waduh kalau mau jadi miliuner, mau jadi jutawan ya gitu, butuh uang banyak. Padahal enggak. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara masalah investasi dan kita bicara masalah investasi dilakukan dalam jangka panjang, dalam kurun waktu mungkin 10, 15 tahun lagi semua orang bisa jadi miliuner. Semua orang bisa jadi miliuner. Nah itu yang penting ya. Jadi bahwa ketidaktahuan inilah yang membuat banyak orang yang berpikiran bahwa oh saya nggak mungkin jadi orang kaya lah gitu ya. Nah dari mana kuncinya? Kuncinya adalah nomor satu, kita mesti tahu dulu kan tujuan keuangan kita kan. Maunya apa nih gitu kan. Saya mau punya A, saya mau punya B, saya mau punya rumah, saya mau punya mobil gitu ya. Nah itu dulu tujuannya. Tapi balik dulu step mundur sebelum itu, kita mesti siapkan dulu ke diri kita masing-masing definisi buat kita kaya itu apa sih? Gitu, kan? Jadi nih ada pemirsa juga yang Widya kaya itu relatif. Kenapa kok selalu dikait-kaitkan dengan uang? But then again kita berbicara tentang Your Money yang ada filosofi mengatakan bahwa untuk menjadi kaya perbanyak pemasukan, perkecil pengeluaran. Itu betul-betul sebuah jargon dari ekonomi, gitu kan, prinsip ekonomi bagaimana caranya memiliki sebuah keuangan atau cash flow yang sehat. Juga sekali lagi saya ingatkan bagi Anda pemirsa, kita mengundang Anda di line telepon di 02158304050 untuk bergabung bersama kami bagaimana rahasia menjadi kaya. Langsung dimulai lagi, Mas Widya. Jadi kembali lagi tadi kan, definisi kaya buat kita apa? Beda-beda gitu kan. Mungkin kalau buat Widya punya rumah 10 kaya gitu ya. Kalau aku sih nggak suka kaya, Widya. Aku sukanya pas-pasan. Pas mau beli rumah, duitnya ada. Pas mau liburan kemarin ke Vietnam, duitnya ada. Jalan-jalan gitu ya. Sekalian talk show dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya adalah tadi yang Widya sebutkan bahwa menambah pemasukan, memperkecil keluaran, itu adalah salah satu metode, salah satu tools ya untuk kita bisa menambah kaya. Jadi yang paling penting kata kuncinya adalah disiplin dulu. Ya, disiplin dalam hal apa tadi? Menambah pemasukan, memperbesar pemasukan, dan memperkecil pengeluaran. Orang selalu bilang bahwa ya kan? Itu teori. Susah eksekusinya. Iya. Nah, susah. Balik lagi kalau susah berarti di otak kan. Itu yang nanti episode yang beda. Ya, jadi nambah pemasukan. Jadi orang berpikir bahwa lebih mudah memperkecil pengeluaran sebenarnya, gitu ya. Dalam beberapa tahapan memang betul lebih mudah memperkecil pengeluaran. Akan tetapi kalau pengeluarannya udah ngepas nih, ya apalagi mau diperkecil, gitu kan? Apakah belanja makanan bulanan kemudian akhirnya puasa Senin Kamis misalnya gitu ya? Ya jadi atau misalnya ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, tidak penting, belum penting, ya yang tidak ada hubungan sama kehidupan kita sehari-hari yang masih bisa ditunda. Jadi financial planning ini juga mengajarkan bagaimana kita menunda kesenangan sekarang yang kecil-kecil untuk mendapatkan kesenangan yang lebih besar lagi nanti. Gitu. Jadi kan menunda sekarang dapetinnya nanti, tapi lebih besar ya dalam jumlahnya dan dalam size-nya. Nah, itu yang salah satunya. Kemudian kedua, nggak hanya berpikir bahwa seperti itu, tapi kata kuncinya adalah disiplin. Gitu ya. Nah, disiplin dalam kita misalnya berinvestasi. Investasi itu sebenarnya banyak orang tadi berpikir bahwa perlu uang besar, padahal enggak. Kita dengan 100.000, 250.000 saja per bulan. Tapi kalau kita disiplin terus saja masukin 100.000, 250.000 per bulan dan kita invest, itu ternyata dalam 10 tahun bisa jadi 1 miliar loh. Jadi buat kebanyakan masyarakat yang selama ini ngimpi punya 1 miliar, ternyata bisa kok. Ya, hanya dengan 100 sampai 250 ribu. Tapi 10 tahun lagi. Tapi 10 tahun lagi memang. Itu berarti disiplin, kemudian konsisten dan kesabaran. Gitu ya.
disiplin, konsisten, kesabaran. Jadi kalau selama ini bilang gini, aduh penghasilan saya cuma 3 juta mas per bulan, saya cuma bisa nyisihin 150.000, mana bisa jadi kaya. Nah itu mental lagi kan, bahwa sebenarnya dengan 150.000 saja kalau kita disiplin itu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi bisa kok jadi 1,5 miliar, jadi 2 miliar, itu bisa. Atau katakanlah dengan memperkecil pengeluaran, ini berarti dengan berhemat. Contoh pribadi gitu, ketika saya waktu itu mengumpulkan uang untuk DP, DP sebuah rumah kan itu bukan uang yang kecil ya. Saya sadar bahwa ini bukan uang yang kecil, jadi saya berhemat. Saya membawa bekal ke kantor, saya mengurangi jajan-jajan lucu di luar yang sering kongko-kongko dengan teman-teman yang barangkali tidak terlalu penting, kecuali kongko-kongko yang mungkin menghasilkan sesuai dengan yang kita keluarkan. Nah, ini contoh yang sangat bagus kan. Jadi Widya sudah punya keinginan yang lebih besar lagi. Gue mesti punya rumah nih. Kalau punya rumah apa rasanya? Saya akan bangga, saya akan independen. I have this for my family gitu kan. Sehingga hal-hal kecil yang dikorbankan tadi, kayak misalnya kongko-kongko segala macam, menjadi tidak sebanding dibandingkan rumah yang bakal didapat nanti. Nah, ini yang menyebabkan kenapa banyak orang yang akhirnya tidak bisa menabung, tidak bisa berinvestasi, karena mereka tidak punya ultimate tujuan yang besar yang ingin dituju. Tapi coba kita tanya nih, tujuan dari Bapak Taufik Rahman yang sudah ada di line telepon 021 583040. Selamat pagi Pak Taufik. Pak Taufik Rahman di Bandung. Halo Pak. Pak, masih tersambungkah? Halo. Ya, silakan Pak Taufik. Ya, saya mau tanya nih ya. Ya. Penghasilan saya itu 5 juta rupiah per bulan ya. Atau kalau pengeluaran 3 juta per bulan, berarti saya masih menyisakan 2 juta per bulan. Wow, bagus. Maksud saya seperti ini, saya mau menabung tapi mau invest juga, rencana mau invest di reksadana. Cuman kan jadi kendala, invest di reksadana itu harus punya NPWP. Harus punya NPWP. Dan saya tidak punya NPWP. Kalau misalnya investasi reksadana harus punya NPWP, yang saya harus bayarkan pajak ya. Apakah itu bisa berbanding dengan hasil investasi reksadana dengan pembayaran pajak saya per tahun atau bagaimana? Jadi strateginya seperti apa? Biar saya bisa mempunyai masa depan 10 tahun yang akan datang tidak masalah. Asalkan saya bisa hasilnya jelas gitu ya Pak ya? Iya, terima kasih Pak Taufik Rahman di Bandung, hatur nuhun. Betul sekali, di mana kita ingin memulai sebuah reksadana harus memiliki NPWP. Sementara Pak Taufik ini bertanya-tanya, sebandingan ya pajak yang saya keluarkan dengan mungkin keuntungan yang akan didapatkan ketika beliau memulai investasi berupa reksadana. Mas Aida. Jadi gini, kalau NPWP kan sekarang sudah menjadi kewajiban ya, Pak Taufik ya, dan kewajiban menjadi seluruh warga negara yang baik ya, bahwa kita punya NPWP. NPWP itu sekarang udah kayak KTP kok, udah kayak KTP, udah kayak SIM gitu. Bahkan di luar negeri, di Amerika, saya udah nggak perlu pakai KTP sama SIM. Yang ditanya malah nomor NPWP. Karena di sana NPWP attach ke namanya Social Security number ya. Nah, jadi NPWP sudah bukan merupakan sesuatu yang menakutkan. Satu. Kedua, kalau Pak Taufik seorang pegawai, otomatis biasanya pajaknya sudah dihitung dari kantor. Sehingga mempunyai NPWP itu tidak menjadi sesuatu hal yang burden gitu ya. Memang nanti setiap tahun harus mengisi filing SPT. Nah, itu bisa dilakukan sendiri atau bisa dilakukan dengan dibantu oleh orang kantor, dengan kantor atau kalau tidak bisa menggunakan jasa konsultan. Saya sudah banyak sekali konsultan yang bisa membantu mengisi SPT dengan biaya yang relatif nggak terlalu mahal, 300.000, 500.000, sejuta gitu ya. Itu kan setahun sekali. Nah, sekarang kita bicara masalah return reksadananya. Tergantung lagi dari tujuan keuangan dan juga tergantung dari reksadana yang akan dibeli gitu ya. Kalau memang agresif, jangka panjang, mau masuk saham, itu bisa dapat return di atas 20%, 25%. Nah, katakanlah tadi beliau memiliki penghasilan 5 juta, 3 juta pengeluaran, sisa 2 juta, dengan katakanlah 2 juta, investasi apa yang paling ideal untuk... Wah, 2 juta itu banyak 2 juta itu bisa macam-macam. 2 juta bisa saya pecah dengan misalnya 50% ke emas, 50% masih ke reksadana saham gitu ya. Dan jangan lupa, kalau Bapak invest ke reksadana itu tidak kena pajak. Ya, jadi tidak ada pajak. Jadi dalam laporan di SPT-nya kita itu masuk ke dalam investasi atau aset yang tidak kena pajak. Jadi Bapak tidak perlu takut bahwa hasil investasi reksadana, karena hasil investasi reksadana tersebut sudah net of tax, sudah dikurangin pajak, karena pada saat MI melakukan transaksi reksadana itu sudah membayar pajak di dalamnya. Gitu. Oke, Pak Taufik, semoga bisa membantu jawaban dari Mas Aidil tadi ya. Dan Your Money at 11 Show masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. .com
Terima kasih pemirsa, masih kembali lagi di Your Money at 11 Show. Saking bersemangat ya, karena ini membicarakan mengenai rahasia menjadi kaya. Mas Aidil, katakanlah para pemirsa kita mungkin di rumah ini ada yang sudah pensiun gitu kan, yang sudah berpikiran bahwa ya sudahlah, mungkin kaya memang sudah seperti ini, tapi mungkin juga ada yang masih menyimpan keinginan untuk kayak masih bisa nih dengan dana pensiun yang tiap bulan didapat, saya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Bisa dikasih inspirasi mungkin bagi para pemirsa yang sudah memiliki penghasilan berupa pensiun, seperti apa? Jadi gini, memang pada saat sudah pensiun kita menjadi punya banyak batasan ya. Jadi dalam arti kata sudah tidak punya penghasilan lagi gitu ya. Ini kalau kita pensiun total ya. Betul. Kemudian kita hanya mengandalkan dari dana pensiun. Dana pensiun ada dua macam. Dana pensiun yang dikasih setiap bulan atau dana pensiun yang diberikan langsung. Pada saat pensiun langsung dikasih ini sejumlah 1 miliar atau 1,5 miliar. Nah, yang paling penting dari sisi sini adalah bahwa kita harus bisa menghitung atau yang paling penting adalah di-preserve dulu atau dipertahankan dulu dana pensiun ini, jangan sampai. Karena gini, yang terjadi adalah banyak orang yang ingin tetap bisa menghasilkan uang banyak setelah pensiun, kemudian yang akhirnya menjadi sangat kreatif. Sangat kreatif, akhirnya dia melakukan transaksi-transaksi keuangan lainnya yang seperti misalnya ada beberapa orang pensiun yang tiba-tiba bilang ini, oke, saya mau trading saham deh, atau kemudian saya mau trading forex misalnya gitu ya, yang dimana sebenarnya transaksi-transaksi ini mempunyai profil resiko atau punya resiko yang relatif cukup tinggi. Nah, sementara orang yang pensiun karena sudah tua, apalagi sudah senior ya, apalagi sudah tidak punya penghasilan, mereka justru harusnya lebih konservatif dari sisi pengelolaan keuangan. Jadi sehingga yang terjadi, atau mungkin memulai bisnis baru gitu ya. Dan yang salah adalah semua uang pensiun dimasukin gitu, dipakai. Ya, nah, banyak dari mereka yang kemudian gagal. Ada yang berhasil, 1-2, tapi banyak juga yang gagal, yang membuat kemudian keuangan mereka jadi berantakan. Nah, ini yang paling penting. Jadi, kita harus tahu dulu berapa sih dana pensiun yang diterima, kemudian total aset kita berapa, dari dana pensiun tersebut yang liquid tadi hanya berapa persen sih yang boleh kita investasikan. Alternatif adalah dengan melakukan bisnis. Tapi bisnis juga kan tetap kita harus kelola ya. Nah, ada juga banyak beberapa klien pensiunan yang kami rekomendasikan untuk misalnya membuka kontrakan, ya, karena relatif kontrakan itu adalah investasi, tanahnya juga naik, harganya propertinya naik, tapi dari pihak mereka dapat income. Kontrakan, kos-kosan itu menjadi salah satu wahana investasi yang cukup menjanjikan dan relatif lebih aman bagi pensiunan dibandingkan kalau dia berbisnis langsung atau trading tadi. Oke, kita tahan dulu karena sudah kembali tersambung di line telepon 02158304050. Ada Bapak Ngimroni di Bekasi. Bang Ngimroni, selamat pagi. Kalau bukan Mas Ngimroni yang ganteng. Asik, Mas Ngimroni yang ganteng. Masih muda. Oke deh. Silakan. Gimana Mas? Ini Pak, saya mau nanya. Saya belum juga setelah pensiun 13 tahun yang lalu. Wow. Oke. Tahun 2006 Mas Ojan, 6 tahun yang lalu. Nah, saya juga pengen jadi orang kaya. Ya, kaya beneran, bukan kaya nyemot, bukan. Berarti Bapak pengen ganteng dan pengen kaya gitu ya? Iya, iyalah, kok tahu sih? Iyalah. Terus Pak Ngimroni gimana? Nah, saya menggeluti peluang usaha atau bisnis dengan sistem kerja jaringan. Oke. Network marketing, bukan multi level marketing. Apakah saya bisa jadi orang kaya, Pak? Dan bagaimana tips Bapak supaya saya sukses dalam menggeluti sistem kerja jaringan seperti tadi saya sebutkan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Bagus sekali. Terima kasih Bapak Ngimroni yang ganteng di Bekasi. Silakan dijawab pertanyaan Pak. Jadi baik network marketing maupun multi level marketing ini adalah suatu metode untuk berbisnis. Apapun jenis produknya, bisa macam-macam ya. Bisa dia jasa, bisa dia produk, simple as shampoo atau makan dan sebagainya. Mungkin bisa lebih dijelaskan apa perbedaan mendasar antara multi level marketing? Mungkin kita langsung lebih ke ini aja, ke tekniknya aja ya. Jadi bahwa gini, di bisnis jenis jaringan, ini kan bisnis jaringan namanya ya. Di bisnis jenis jaringan yang paling penting itu adalah nomor satu, kita harus punya waktu. Ya, karena kenapa? Karena dibutuhkan waktu khusus untuk kita melakukan presentasi, pengenalan produk, ya kan, atau pengenalan sistem jaringan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya seringkali, dan saya pernah juga ikut nyemplung hanya untuk tahu seperti apa sih isinya gitu ya, bahwa waktu itulah adalah aset terpenting dalam bisnis jaringan tersebut. Karena kenapa? Kita harus mencari jaringan baru kan, membuka jaringan baru, mencari jaringan baru. Jadi
apakah itu sistemnya ke samping, downline ke samping, atau sistemnya ke bawah gitu ya. Jadi yang paling penting adalah, nah khususnya ini Bapak Imroni tadi kan sudah pensiun, otomatis sudah punya waktu yang lebih banyak. Ya, jadi konsentrasi ke waktu tadi buat daftar misalnya presentasi, atau kemudian perluas networking Pak, ya masuk ke banyak perkumpulan-perkumpulan, pensiunan-pensiunan, atau koperasi-koperasi, atau lain sebagainya, untuk membuka jaringan-jaringan baru dan untuk melakukan pengenalan terhadap produk dan jaringan tersebut. Gitu. Gitu Bang Imroni. Jadi selain banyak menelpon ke Metro TV, beberapa program Metro TV untuk bergabung bersama kami juga membuka link yang baru, karena memang itu adalah kunci dari bisnis jaringan. Oke, sekarang sebagai penutup saja tips terakhir untuk menjadi kaya. Jadi nomor 1 tadi ya, memperbesar pemasukan. Di saat yang bersamaan saya bilang tidak bisa memperkecil pengeluaran, tapi lebih efektif dan efisien lah gitu ya. Karena saya orangnya nggak suka tuh mendit-mendit, saya nggak suka gitu. Mau belanja aja gitu. Tapi yang paling penting adalah kita efektif dan efisien dalam mengolah dan menguatkan keuangan kita. Ya. Kedua, setelah kita udah bisa berhasil dapat uang nih, setiap bulan saya punya sisa tadi, apakah 1 juta, apakah 2 juta, apakah 500.000, kemana uang ini kita taruh? Karena ini yang juga menentukan apakah kita menjadi kaya apa tidak gitu. Berarti kita harus bisa memilih produk investasi yang tepat sesuai dengan tujuan keuangan, profil resiko, dan jangka waktunya. Semakin lama jangka waktunya, berarti semakin agresif kita bisa menempatkan keuangan. Semakin pendek jangka waktunya, berarti semakin konservatif. Nanti kita pecah jadi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, gitu kan. Nah, kemudian kita dan yang paling penting adalah disiplin. Jadi berapapun yang kita bisa taruh setiap bulan, apakah 100.000, apakah 200.000, konsisten aja. Apapun, mau pasar naik, mau pasar turun, mau krisis ekonomi, nggak krisis ekonomi, mau duit banyak, duit dikit, pokoknya konsisten dengan nominal yang ada. Syukur-syukur kalau tiba-tiba dapat rezeki nomplok, tambahkan lagi, gitu ya, tambahkan lagi. Karena kenapa ya, namanya investasi, namanya kaya, nggak ada yang mendadak kecuali menang lotre, gitu ya. Jadi yang namanya mengkaya harus memang perlu waktu, 3, 5, 10 tahun. Tapi kalau kita bersabar, 3 tahun, 5 tahun nggak lama kok. Gitu. Oke, jadi dia sabar, disiplin, dan juga konsisten. Oke, terima kasih sekali Mas Aidil Akbar. Demikianlah Your Money.